Halo semuanya, welcome back to Chips Channel, Car Information Program. Kalian bisa lihat di sebelah saya sudah ada mobil keluarga sejuta umat zaman old. Kita mau nostalgia lagi, di sebelah saya sudah ada Kijang LGX. Ya teman-teman, jadi usianya mobil ini lifetime-nya cukup panjang ya. Pertama kali keluar tahun 97, jadi ini sudah yang model facelift yang pertama. Ada facelift yang versi last edition-nya itu lebih menarik lagi. Cuma yang pasti perubahan paling mendasar di mobil ini ketika facelift, bumpernya dia sudah nggak pakai lagi yang model besi, tapi sekarang sudah yang model plastik seperti ini. Mesinnya pun juga sudah berubah. Ini pasti banyak menyimpan kenangan ya. Saya sendiri pun juga pernah pakai mobil ini, punya dua. Jadi ini adalah Kijang terakhir yang masih punya versi pick up-nya, dan menurut saya ini yang Kijang terakhir yang benar-benar Kijang, karena mobil ini bisa ngangkut keluarga, juga bisa untuk ngangkut barang, karena di bagian belakang masih menggunakan lift spring. Setelah ganti Innova, menurut saya itu seharusnya sudah bukan Kijang lagi, tapi nama Kijang masih tetap dipertahankan karena sudah melegenda di masyarakat plus 62. Oke, sekarang kita pengen lihat aja langsung bagian mesinnya yang saya tadi bilang banyak perubahan. Nah, kebetulan mobil yang kita pinjam ini adalah yang unit mesin diesel. Jadi ini mesinnya masih tetap dari generasi pertama sampai yang Kijang kapsul terakhir. Kalau untuk mesin dieselnya tetap sama, menggunakan yang 2L 2400 cc, menghasilkan tenaga 83 PS dengan torsi 165 Nm. Dan di model ini ada 3 pilihan mesin bensin juga. Yang pertama kali keluar itu 7K yang masih karburator 1800 cc. Kemudian yang setelah facelift seperti ini keluar lagi yang 1800 cc EV 7KE, dan ada yang mesin 2000 cc. Tapi kali ini kita akan fokus yang di mobil ini aja ya. Jadi untuk mesin dieselnya ini menurut saya ini cukup bandel. Dan ini pertama kalinya Kijang mengeluarkan mesin diesel dan langsung bersaing dengan lawan beratnya Isuzu Panther, dan bisa terbukti sampai sekarang yang mobilnya masih available yang mana, dan itulah pemenang pasarnya. Bicara soal mesin, saya punya kenangan dengan yang 1800 cc yang injection, juga yang 2000 cc. Nggak irit semuanya, tapi mesinnya bandel, tidak pernah rewel. Dan ketika saya punya itu cuma servis-servis biasa, bahkan saya nggak tahu kata orang-orang onderdilnya murah itu berapa, karena memang untuk servisnya itu servis rutin aja, sama ganti fan belt itu paling ya berapa lah uang, saya lupa sih, itu sudah lama banget sih. Tapi yang pasti saya nggak pernah ganti yang neko-neko, mobilnya awet sampai dijual lagi. Yuk kita pindah. Kalau beralih ke bagian samping, kalian nggak mungkin bisa menemukan perbedaannya dengan yang generasi awal, kecuali kalian lihat di bagian sebelah sini. Karena untuk yang generasi awal dia lampu sein-nya nggak seperti ini ya, terbelah dua menjadi lampu kota dan lampu sein. Sedangkan kalau yang facelift sudah lampu sein aja, lampu kota berada di headlamp, dan fog lamp-nya juga sudah terpisah. Yang generasi awal itu fog lamp-nya ada di headlamp utama, tapi sekarang sudah terpisah di bawah. Untuk velgnya ini masih velg bawaan standar ya, dia pakai ring 14, profilnya 195 dengan ketebalan 70. Masih belum ada teknologi macam-macam, ABS, EBD lupakan itu, apalagi stability control, hill stasis masih belum ada di mobil ini. Depan menggunakan rem cakram, sedangkan di belakang dia menggunakan rem tromol. Kijang ini juga merupakan Kijang terakhir yang memiliki dua pilihan wheelbase atau panjang mobil. Kebetulan ini yang long wheelbase ya, ditandai dengan huruf L di depan. Jadi ini tipe yang menengah, LGX. Kalau yang S diawali dengan huruf S di depannya. Untuk dimensi mobil ini sendiri, panjangnya sekitar 4,5 meter dengan lebar 1,6 meteran, tingginya 1,7 meteran lebih. Wheelbase-nya berada di 2650, sedangkan untuk yang tipe short dia hanya berbeda di panjang dan wheelbase-nya menjadi 2400 mm. Oke, nggak ada yang neko-neko, masih ada kunci seperti ini, masih model cepol. Cuma untuk yang facelift dia sudah menggunakan electric mirror mulai dari tipe LGX ke atas, kuncinya masih seperti ini. Wah, jadul banget ya. Masih kunci batang seperti ini aja. Kemudian kalau kita ke bagian samping, dia masih menggunakan talang air ya. Jadi ini Kijang terakhir yang masih pakai talang air. Yuk ke belakang.
Di bagian belakang ini cukup banyak perubahannya. Kalian bisa lihat sekarang kacanya membesar seperti ini. Kalau yang awal-awal keluar dia kacanya cuma sampai di atas ini pakai karet itu ya, masih kelihatan. Dan ini sudah yang kacanya diperbesar, tidak pakai karet, dan logonya ganti menjadi seperti stiker. Di atas sudah ada spoiler. Ini ada, kalau nggak salah ini tambahan ya. Kalau aslinya yang LGX itu belum ada spoilernya, sudah ada lampu remnya. Dilengkapi dengan wiper belakang. Lampu jelas masih bohlam semua karena period correct. Mobil ini harusnya juga nggak ada parking sensor, ini tambahan period correct. Terus untuk lampunya, untuk yang generasi awal warnanya orange, putih, merah. Sedangkan yang facelift pertama putih-putih, merah. Sedangkan yang terakhir itu kembali lagi orange, putih, merah, tapi di sebelah sini ada tambahan reflektornya. Untuk pembukaan bagasi dia bisa langsung lewat belakang. Ini masih belum tombol elektris ya, tombol mekanikal masihan. Nah ini yang saya suka dari Kijang Kapsul ini, bagasinya tuh gede banget sih menurut saya. Dia nggak terlalu panjang, tapi dia dalam banget sehingga menghasilkan ruang yang cukup besar. Dan di bagian bawah jok ini masih bisa kita taruh barang loh. Kalau setelah yang ini Innova, dia kan sudah nggak bisa masuk barang ke bawah ya. Dan ini menurut saya sih bagasinya lebih besar daripada punya Innova. Dan kalau kalian merasa kurang besar, kalian masih bisa melipat jok baris belakang ini. Sayangnya masih period correct ya, belum bisa terbagi 50-50, dan ini harus dilipat secara utuh. Hanya bisa kita lipat ke depan aja. Dan kalau kalian mau memperluas bagasi lagi, sayangnya nggak bisa. Atau kalian masih bisa tapi harus melepas baut ya. Jadi di ujung ini dia ada baut yang cukup mudah, itu bisa kalian putar, kalian lepas, baru kalian bisa melipat jok bangku baris kedua untuk membuat bagasinya menjadi sangat luas. Dan yang saya suka lagi, lantainya ini rata banget dari belakang sampai depan, nggak kayak Innova yang berlekuk-lekuk seperti anak tangga. Dan ini menurut saya lebih enak ya, kalau kita masukkan barang itu di Innova itu saya sering kesusahan itu dia kayak berbentuk tangga, sehingga ketika kita menyusun barang itu seperti dia kayak apa namanya, nggak stabil gitu, agak jombat ya kalau orang bilang ya. Tapi ya itu soal selera. Cuma menurut saya sih ini kabinnya kok rasanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Innova. Kalian bisa bantu dengan komen-komen di bawah seperti apa rasanya. Ini Kijang terakhir yang nggak pelit. Kenapa nggak pelit? Kalian tahu di bagian atas ini soft touch. Jadi dilapis vinil, tengah fabric, bawah vinil. Armrestnya ini baru yang plastik. Kalau kita tahu Innova banyak plastiknya ya, di tengah cuma fabric. Dia mulai dari atas sampai bawah itu soft touch. Yuk, gimana dengan kelegaan kabinnya? Bisa kalian lihat, depan ini sudah disesuaikan dengan posisi mengemudi saya. Tinggi saya 180 cm, kaki sudah mentok. Karena ini yang facelift pertama ya, jadi jok ini belum bisa maju mundur seperti yang facelift terakhir. Jadi kita harus terima apa adanya. Posisi duduknya ini yang bisa diatur cuma recliningnya aja. Nggak masalah dengan reclining, cuma dudukannya ini memang kurang menopang paha dengan baik ya. Mungkin karena ini kan leather frame ya, jadi lantainya bawah ini agak tinggi. Jadi kita duduknya ini agak jongkok sedikit di bagian row kedua. Legroom sudah nggak ada, cuma kaki kita masih bisa masuk di bagian bawah jok depan. Di tengah masih ada gundukannya kecil, masih ada asbak, period correct. Di samping nggak ada side pocket ataupun cup holder ya, period correct lah ya. Adanya cuma speaker, sama paling enggak mobil ini sudah dilengkapi dengan power window di keempat sisinya. Atas sudah dilengkapi dengan double blower asli, ada 6 kisi-kisi AC. Lampu di tengah satu ini ya, ini jadi satu dengan belakang, masih kelihatan jadul banget ya, period correct juga. Yang saya suka di Kijang LGX ini paling enggak, meskipun headrestnya cuma 2, tapi di bagian tengah ini sudah dilengkapi dengan armrest. Dan armrestnya yang penting nggak keplek. Yang aneh justru di Innova tipe G, mobil yang melanjutkan Kijang Kapsul ini, justru yang tipe G itu armrestnya di awal-awal itu hilang. Nggak tahu kenapa kok ada penurunan seperti itu. Dan ini sudah terbagi menjadi 40-60. Jadi kalian kalau mau masuk lewat belakang bisa lewat yang sisi 40 atau 60. Untuk urusan safety jangan ditanya. Yang ada seat beltnya cuma yang depan, karena dulu memang belum ada ya, belum ada peraturan yang
mengharuskan atau mewajibkan sebuah mobil itu memiliki seat belt di semua row-nya dan belum ada airbag juga. Oke, karena ini mobil 3 baris, sekarang kita bakal coba seperti apa kalau kita duduk di bangku baris ketiga. Ini rasa duduk di baris paling belakang. Ini ya, kalau yang saya rasakan ya, saya nggak tahu sih, karena jok ini nggak bisa dimaju mundurkan. Di bagian belakang ini tetap leg room-nya ini nempel, tapi kok nggak senempel seperti yang di baris kedua. Untuk rasa duduknya kalian bisa lihat ini lebih jongkok lagi dibandingkan dengan yang depan, karena semakin ke belakang ini semakin tinggi posisi duduknya, tapi kaki kita juga masih bisa masuk sedikit banget sih, sedikit banget bisa masuknya ke bawah jok baris kedua. Dan ini kijang terakhir yang kaca belakangnya bisa dibuka seperti ini. Setelah ini sudah nggak bisa lagi, dan mobil zaman now sudah nggak ada lagi rasanya yang bisa dibuka seperti ini ya. Kadang itu kangen sih. Paling nggak, meskipun nggak ada seat belt, di belakang ini sudah lengkap dengan hand grip meskipun model fix seperti ini. Dan ini merupakan kijang dengan posisi duduk yang paling lebar ya untuk baris belakang, karena setelah ini yang Innova memang lebih sempit. Kalau ini misalkan untuk 3 orang masih mumpuni, kalian bisa lihat ini masih besar banget. Cuma memang di samping ini polos, nggak ada apa-apa, nggak ada cup holder, nggak ada armrest juga, tapi dia nggak pelit, masih dilapisi dengan bahan fabric. Untuk pengaturan ini kalian sudah terima apa adanya, sudah nggak bisa diatur lagi untuk rebahannya. Untuk posisi kepala ini nempel sama atap ya untuk orang setinggi saya. Mungkin kalau kalian tingginya di bawah saya sih ini harusnya oke-oke aja, dan bahkan kepala saya tidak sempat nempel headrest loh ini. Ini sudah nempel di bagian atap. Tapi menurut saya ini tetap masih terasa lega karena kacanya besar, joknya pun juga lebar. Jadi rasanya beda kalau kalian naik Innova zaman sekarang, mulai Innova generasi pertama, Innova Reborn sampai Innova Xenix, kalian duduk di belakang itu rasanya beda. Ini yang saya rasakan jauh pandangannya lebih luas, kemudian rasanya lebar meskipun nggak bisa dipungkiri headroom mentok, legroomnya juga mentok. Oke, langsung aja kita lihat apa yang kita dapatkan di bagian depan. Nah, kalau bagian depan ini kalian baru dapat door pocket, tapi tetap nggak ada cup holdernya ya, period correct. Terus di bagian atas sama dengan belakang ini masih empuk-empuk, soft touch vinyl, fabric, bagian bawah juga vinyl. Untuk dashboardnya ini bagian setir ini mengalami update. Kalau sebelumnya 2 palang, ini sudah 3 palang karena ini facelift. Bentuk dashboardnya pun dia sudah berubah ya, ini melengkung seperti ini. Kalau yang lama lebih datar dan di bagian sini ada rumahan untuk speedometer. Speedometernya sendiri semua juga masih analog, bahkan untuk kilometer dan trip meter masih analog, belum ada teknologi macam-macam. Paling teknologi yang bertambah di mobil ini untuk yang LGX ya, dia baru ketambahan electric mirror di model yang facelift ini. AC juga pengaturannya masih low, medium, high. Untuk pengatur tingkat suhunya aja masih belum ada pemanas, belum ada pengaturan arah. Tapi lucunya ndak ada yang komplain dari dulu. Kemudian ini masih ada soket untuk ini ya, rokok ya, karena masih period correct lah tahun 2000-an. Dan sini juga masih asbak, belum tempat penyimpanan. Untuk wiper belakang pengoperasian terpisah di sini. Ini lampu hazard. Masih ada jam-jam digital seperti ini. Sudah langka loh di mobil zaman now. Bahkan kalau sekarang ada yang modelnya jamnya analog, itu pun di mobil-mobil premium. Ini tidak tahu ada tempat kecil ini untuk penyimpanan apa, ada tempat penyimpanan terbuka. Kemudian di sebelah sini ada glove box yang lumayan gede. Bahan dashboard jangan ditanya, karena kijang ini lebih mengutamakan durability. Sudah pasti bahannya plastik semua. Memang kijang dari dulu tidak pernah ada yang soft touch kecuali mulai dari Innova Xenix ya. Dan kalau mobil-mobil sekarang itu seperti mengacu kepada mobil tahun 90-an, mulai kembali ke soft touch. Kalau kijang kapsul ini saya rasa dia tidak mengacu ke mobil-mobil yang tahun 90-an atau lebih modern, tapi sepertinya dia mengacu ke mobil-mobil tahun 60-70-an. Kenapa saya bisa bilang begitu? Coba kalian bayangkan. Ini di bagian bawah ini besi loh.
mobil tahun berapa coba yang bagian dashboardnya itu besi seperti kayak hardtop, kayak VW Beetle mungkin ya, atau Kijang Doyo atau Kijang Buaya tuh yang pertama kali keluar yang masih pickup itu ya. Terus untuk transmisi, untuk yang diesel memang pilihan transmisinya hanya ada manual aja, beda dengan yang bensin. Yang bensin ada yang matic, ada yang manual. Tapi untuk maticnya 4 percepatan torque converter, dan itu saya pernah punya, nanti bakal saya ceritakan lah pengalamannya. Untuk yang diesel saya nggak tahu sih, ada rumor-rumor, saya sempat melihat beberapa channel itu katanya ada yang mengatakan ada yang di diesel tapi bertransmisi otomatis, tapi itu sangat limited unitnya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, bisa tolong bantu-bantu komen di kolom komentar. Untuk park brake masih model tarik seperti ini. Untuk yang LGX sudah ada konsol box, tapi ini konsol boxnya belum bisa menjadi armrest seperti mobil-mobil zaman now, karena ini posisinya cukup rendah, tapi cukup lumayan lah ya, cukup lumayan dalam, sedalam telapak tangan saya ini ya, masih oke lah. Terus di sebelah sini ada tempat penyimpanan terbuka juga di bagian depan. Joknya sendiri, setir masih belum bisa diatur macam-macam. Joknya hanya maju mundur reclining. Untuk setirnya sudah fix, kalian dapatnya seperti ini aja. Lampu pengaturan sebelah kanan, sebelah kiri wiper. Bahkan untuk wiper ini masih belum bisa diatur ya intermittennya, jadi cuma intermittent biasa aja. Di samping kanan juga kalian nggak bisa minta macam-macam. Untuk fog lamp juga belum terintegrasi, jadi di sebelah sini ada tombol untuk fog lamp tersendiri. Sebetulnya bukan tombol seperti ini sih ya, harusnya tombol pencet seperti ini, tapi ini mungkin sudah rusak dan diganti tombol seperti switch. Mungkin itu, oh sorry, untuk bagian atas ya ini sun visor kalian masih terima apa adanya, masih polosan aja, nggak ada vanity mirror. Dan di zaman dulu nggak ada yang komplain loh seperti ini. Bahkan spion tengah ini juga belum bisa day night view. Mungkin itu aja. Yuk langsung kita rasakan seperti apa mengenang naik Kijang kapsul. Naik Kijang LGX ini seperti mesin waktu ya, kayak balik lagi sih. Saya pernah punya Kijang yang seperti ini, tapi yang bensin semua, nggak pernah punya yang diesel. Yang 1800 matic dan 2000 manual. Itu borosnya luar biasa, tarikannya ya kalian bisa tahu sendiri lah ya. Mesinnya juga masih teknologinya nggak terlalu maju, suaranya gereng iya, tapi lemot. Tapi untuk yang 2000 cc itu masih lumayan lah, karena suaranya Kijang itu kan khas ya, dia kan kipasnya itu masih ngikut ke mesin ya, jadi suaranya itu khas banget sih, suaranya masih masuk. Tapi untuk yang 2000 cc manual tarikannya masih boleh lah, masih cukup dapat dibanding yang 1800 matic. Nah, yang kali ini yang kita coba ini yang diesel, menurut saya ini tarikannya ya memang nggak bisa disebut yang oke banget. Mungkin kalau kita tarikin 0 ke 100-nya juga angkanya 2 digit, yang pasti 2 digit. Cuma tenaganya yang saya rasakan lebih ada dibanding yang bensin, ya itu biasalah karakter diesel yang besar di torsi. Sukanya lagi mobil-mobil zaman tahun segini itu ya, kacanya gede-gede, pilar A-nya ini nggak terlalu landai, tipis pula, jadi blind spotnya itu minim banget. Ngelihat ke depan, samping kacanya juga gede-gede, belakang kacanya gede-gede. Bahkan mobil ini harusnya nggak ada ini ya, head unitnya bukan layar seperti ini, harusnya single din, ini udah gantian. Mobil tahun ini belum banyak yang dilengkapi dengan cermin di belakang kayak Serena ataupun kamera di belakang kayak Serena C24. Tapi untuk mundur mau bermanuver itu rasanya gampang banget sih. Posisi duduk kalian terima apa adanya seperti ini, nggak bisa diatur ketinggiannya, tapi masih cukup oke. Setirnya ini nggak bisa diatur-atur juga, period correct. Tapi untuk ngeliat ke panel instrumen ini jelas banget. Nggak kayak mobil-mobil zaman now ya, yang sudah diganti digital pakai layar, itu kadang ada yang layarnya kepotong. Kalau zaman dulu meskipun setirnya nggak bisa diatur, tapi terlihat dengan jelas. Suara mesin ya pastilah masih masuk, apalagi ini kan yang diesel ya. Untuk suara kolong surprisingly ini peredamannya oke. Kita sekarang lagi ada di perumahan, jalannya konblok. Ini peredaman bagian bawah oke, cuma peredaman bagian samping ya kalian bisa period korek lah ya. Mobil zaman dulu memang nggak terlalu kedap.
Dan yang pasti karena ini yang diesel ya, AC-nya itu dingin banget. Bahkan ini belum mentok loh, ini pengaturannya itu dingin banget. Karena di bagian belakang masih menggunakan pear down juga. Jadi mobil ini adalah mobil terakhir yang bisa kalian buat membawa keluarga sekaligus untuk kerja. Karena kalau Innova pasti nggak kuat sih, suspensinya pasti nggak kuat karena sudah ganti pear keong ya. Tapi surprisingly untuk diajak manuver itu nggak tahu ya, kalau pendapat kalian gimana ya. Ya ini memang kalau jok period korek lah ya, ini bentuknya masih polosan aja. Kalau kita manuver ekstrim badan masih bisa terbuang-buang, juga paha juga nggak tersangga dengan baik. Tapi untuk suspensinya, settingan suspensinya sendiri, kalau kita buat zigzag itu kalau saya sih lebih pede pakai ini ya. Kayaknya lebih mantep gitu dibandingkan dengan Innova generasi pertama, apalagi yang Innova Reborn yang kayak kapal gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasain kijang kapsul terus pindah ke Innova, kalian juga bisa, kena polisi tidur. Kalian juga bisa bantu komen-komen di bawah ya. Dan barusan nggak kelihatan kena polisi tidur, kalian bisa lihat suspensinya masih enak banget. Meskipun belakang pakai pear down tapi nggak ngebuang ya, kayak nggak mantul-mantul sing kayak ya, let's say lah Avanza lah ya. Avanza generasi pertama kalian bisa tahu sendiri mantulnya seperti apa. Jadi kalau saya misalkan disuruh pilih LCGC atau Avanza generasi pertama atau mobil ini, meskipun umurnya sudah jauh lebih tua, tapi saya tetap akan pilih kijang kapsul ini. Kualitas nggak bisa bohong ya, apalagi kalau kita bandingkan sama LCGC atau pengganti kijang ini yaitu Avanza. Tetap gimana kualitas mobil ini tetap saya rasakan lebih oke. Karena mesin mobil ini masih konvensional, baik yang bensin maupun yang diesel. Kalian kalau bawa mobil ini keluar kota, meskipun umurnya udah tua ya, biasanya orang kan takut bawa keluar kota, takut nanti kejadian misalkan mogok atau apa. Kalian nggak perlu khawatir, bahkan sampai pelosok desa pasti montirnya itu bisa betulkan mobil ini. Dan spare partnya yang pasti harganya masih murah dan masih melimpah. Itulah kenapa kalau saya disuruh ngomong harga spare part itu sampai lupa, karena ya memang dulu saya waktu papa saya punya yang 2.0 dan 1.8 itu rasanya itu cuma servis aja sih, nggak pernah rusak apa-apa. Bahkan maticnya pun itu meskipun lemot tapi bandel luar biasa sih, nggak pernah ada masalah sampai mobilnya dijual. Jadi buat teman-teman kalau yang kepengen nostalgia beli kijang kapsul lagi untuk keluarga, dibawa liburan keluar kota, kalian nggak perlu takut sih kalau menurut saya. Dan satu hal lagi, kalau kalian bisa menemukan mobil kijang kapsul ini dalam kondisi yang masih full orisinil, kilometer rendah, saat ini mobil ini sudah menjadi incaran para kolektor. Jadi buat teman-teman yang kepengen kijang kapsul ya, kalian langsung buru-buru aja cari di pasaran, karena unitnya semakin sedikit dan semakin sedikit juga yang kilometernya masih rendah alias di bawah 100.000. Iya teman-teman, itu tadi sedikit impresi kita jalan-jalan naik mobil ini. Rasanya yang ada itu kenangan aja gitu ya. Ini kita tadi juga sempat lewat jalan-jalan rusak, jalan-jalan yang ada polisi tidurnya, dan surprisingly meskipun dia pakai lift spring ya, itu bantingannya masih enak, di dalam itu masih cukup nyaman. Nah buat teman-teman yang punya pengalaman dengan mobil ini, bisa sharing-sharing juga pengalamannya pakai mobil ini gimana, kalian bisa komen-komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata, salah perbuatan, atau ada sesuatu yang kurang berkenan bagi kalian. Jangan lupa juga dukung channel kita dengan tekan tanda jempol ke atas kalau kalian suka dengan video kita, subscribe channel kita, share video kita sebanyak-banyaknya, aktifkan tanda lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video terbaru dari kita, dan juga jangan lupa untuk follow semua sosial media kita. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.